Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sore ini kita coaching, di mana coaching ini pemantapan menjelang seminar kita yang akan dilaksanakan insya Allah nanti pada hari Rabu ya, Angkatan 14 pada hari Rabu. Oke, tadi kami sudah melaksanakan seminar evaluasi rancangan aktualisasi untuk di Angkatan 11. Tadi pengujinya itu Ibu Novi Aryani. Kalau Angkatan 14 yang kelompoknya saya, nanti penguji kita Pak Ilmaidi ya, Pak Ilmaidi Saputra ya. Ya, Ya, oke. Coach. Ya, tolong nanti untuk di RA-nya, biasanya Pak Ilmaidi itu kalau menguji dia yang ditanyakannya itu kegiatan, ya kemudian juga nilai. Biasanya di situ. Kalau kalau pengalaman, saya pernah dapat penguji juga Pak Ilmaidi waktu itu yang kelompok kami waktu itu. Ya, waktu itu di angkatan 1 golongan 2, apa nggak salah yang tahun ini. Jadi ada yang ditanyakannya itu yang dia minta klarifikasi penjelasan itu kegiatan, kemudian juga nanti dia akan menanyakan nilai, tapi nilainya mungkin tidak diambil semua, paling di salah satu. Nanti secara random saja dia akan mengambil misalnya di kegiatan ini ada memasukkan nilai berorientasi pelayanan. Bisa dijelaskan maksudnya apa? Nah, seperti itu. Ya, untuk yang biasanya dua dua itu kadang-kadang fokusnya ke situ ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada isu juga yang ditanyakannya gitu ya. Oke, jadi untuk coaching kita di siang ini silakan sampai sejauh mana progresnya hanya ke laporan progres kegiatan yang sudah di draft dokumen RA yang sudah disusun. Oke, silakan mulai dari Uli. Silakan Uli. Diperlihatkan Uli. Siap, Coach. Sebentar ya, Coach. Ya, oke. Coach, izin kalau langsung dari Canva nggak apa-apa ya, Coach. Soalnya belum Ya, nggak di-download. apa-apa, boleh. Ya, Nggak silakan. apa-apa. Oke, Nggak usah di Coach. PDF juga nggak apa-apa. Kan masih masih konsep juga kan masih. Oke, Coach. Izin, Coach. Sudah kelihatan kah? Oke, sudah kelihatan. Ini yang di Oke. Uli tunjukkan ini dokumen RA atau bahan tayangnya? RA-nya, Coach. Bahan RA-nya ya. tayangnya juga udah dicicil, Coach. Ya, nanti saja nggak apa-apa RA bahan tayangnya. Oke. Eh, jadi RA dulu ya, Coach. RA saja dulu ya, nggak apa-apa. Untuk hari ini RA saja. Oke. Oke, Coach. Oke. Kalau ini covernya, Ya. kemudian lembar persetujuannya udah, Coach. Kebetulan tadi udah langsung ketemu sama mentornya. Oh gitu. Lembar persetujuannya Udah. emang seperti ini toh. Loh, Kamu udah nanya sama situ. Tadi siapa tadi yang Ibu Mira ini? Bu Nur, Nurul, Kak Nurul, Nurul. Coach. Ya, Nurul nggak gitu. Oh, iya, iya, Coach. Tadi memang udah sempat, tapi belum diperbaiki, Coach. Karena kebetulan baru pulang dari kampus tadi, Oh Coach. gitu ya Iya, ya. Coach. Ah, Iya, ah. Coach. Iya, Coach. Iya 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 ya. Iya, Coach. Oke, nanti Cuma diatur tadi saja udah, diatur iya, bisa. Coach. Cuma tadi udah ketemu sama Bu Mira, dan Bu Hmm. Miranya udah silahkan dipakai gitu, Coach. Oke ya. Tadi mentor mentor Nurul tadi ada Bu Mira tadi. Iya, Coach. Makanya Oke. tadi sempat ngechat sama Coach yang terkait jadwal tadi, Coach. Oh iya 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 ya. Yang Bu Mira Iya, minta ini tadi ya waktu iya, Coach. Soalnya lagi fakultas hari Rabu ada mengadakan international conference. Jadi beliaunya panitia gitu, Coach. oh jadi dia bisa Iya, kok bisa Coach. bisa bisa. Hmm. Oke, Coach. Hmm, hmm, hmm. Oke, kemudian terkait table of content-nya seperti ini, Coach. Oh, ya. Kemudian ini kata pengantar. Nah, urutannya sudah ya, Pak Febrian. Udah, Coach. Oke, Udah, Coach. bagus. Terus, Oke. Kemudian ini terkait dengan profil organisasi universitas. ah, Kemudian ini nilai dari universitas. oke, bagus tuh tampilan gitu. Mm-mm. Kemudian ini yang fakultas-fakultasnya, Coach. Agak dibuat sedikit gambarnya, Coach. Iya, boleh, boleh, silakan. Oke, Coach. Oke, kemudian terkait dengan fakultasnya, ini, Coach, Fakultas Mm-mm. Pertanian. Mm-mm. Kemudian
selesai dari Fakultas Pertanian, hanya dijelaskan sedikit di sini bahwa di Fakultas Pertanian itu ada jurusan ini Ya, seperti itu, Coach. baru nanti Kemudian agribisnis ya. masuk program, ya Coach. Ah, Kemudian masuk program studi agribisnis. mm, Oke. Terus kemudian ini profil peserta saya sendiri, Coach. mm. Oke. Dan di sini tusinya saya ambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 14. 2005, Coach. Oh, boleh, Ya, boleh. Coach. Mm. Oke. Oke, kemudian terkait dengan identifikasi isu instansi ini, Coach. Kemudian di sini saya sudah buat yang terkait manajemennya ada 3 poin. Ah, Kemudian terkait dengan Smart ASN-nya ada alasannya tiga juga. poin. Oke, Ya, bagus. Coach. Kemudian identifikasi isu saya buat per bagian isu 1, isu 2 gitu, Ah, Coach. ya, betul. Nanti ada yang terdampak, Oke. siapa itu kan ya dampaknya apa ya. Iya, Coach. Oke, Mm-mm. kemudian kemudian langsung ke penetapan isu prioritas yang menggunakan teknik APKL dan USG. Oke, oke. Oke, di sini coach ini udah ada dibuat. Mm-mm. Kemudian USG-nya yang ini. Mm-mm. Kemudian langsung ke deskripsi isu terpilih. Kemarin kan coach datanya Uli belum Uli masukkan. Yang Mm-mm. yang Excel tapi belum Uli masukin kan. Kemudian saya ada memilih di sini dari data Excel itu ada terkait dengan topik penelitian terkait efisiensi pemasaran. Nah, saya Mm-mm. ngambil data itu yang kelihatan bahwa ada sekian topik yang terkait dengan efisiensi pemasaran. Artinya itu ada yang topiknya itu belum update gitu, Coach. Jadi mereka itu saling seperti kayak ada 2021 dipakai, ada 2020 dipakai. Jadi judulnya sama gitu, Coach. Jadi belum ada update-nya seperti itu. Mm-mm. Nah, ini kemudian saya ada ambil 2 judul yang kuning ini, Coach. Judulnya hampir persis sama, analisis efisiensi pemasaran kelapa sawit, sama yang ini juga, Coach, yang di Beda bawah tempat seperti ya. itu. Hanya, Beda tempat ya. ya, Tanjung hanya beda Priok tempat dengan aja, iya Coach. Batanghari kan. Iya, Coach. Mm-mm. Seperti itu. Itu Nih, jadi, akan lebih bagus lagi, Li, kalau dibuat tahunnya, Li, dalam kurung, Li. oh, siap, Coach. Jadi Siap, Coach. misalnya yang itu yang sama tadi tahun berapa, dalam kurung saja tahun berapa gitu. Oke, Tahun. siap, Coach. Nanti diperbaiki. Oke, Coach. Kemudian, ini penjelasan di bawah ini terkait dengan tadi yang judul yang Mm-mm. sama, yang ini coach. Kemudian dilanjut dengan identifikasi isu yang fishbone-nya. Mm-mm. Ya, Pisponnya. Terkait dengan fishbone, di sini saya ada sedikit ngambil literatur Oh ya boleh. terkait, Itu dimasukkan ya aja. coach, terkait dengan pentingnya penelitian seperti itu coach. Ya. Oke, kemudian ini skemanya. Nah, ini penjelasan dari fishbone-nya Nah, yang sebentar, Li, menunya coba Li. Yang literatur tadi Uli masukkan ke di bawah Pisbon atau di deskripsi? di deskripsi nih coach. Oh, di deskripsi isu terpilih atau ini masuk ke ini penyebab isu terpilih Diidentifikasi penyebab isu terpilih ini, Coach. gitu ya. Jadi kan ada fishbone. Kenapa seberapa penting sih sebenarnya penelitian itu seperti itu, Coach. Jadi penelitian itu penting karena itu merupakan serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan dan dibutuhkan pembaharuan yang baru gitu, Coach. Baru, Jadi saya ya, jelaskan di sini, Coach. ya, oke, oke, Coach. oke, oke. Kemudian ini tabel terkait dengan gagasan, Coach. Hmm, Kemudian penapisan gagasan yang menggunakan McNamara. dapat Kemudian asas. ini sasaran. Nah, di sasaran ini coach saya langsung menjelaskan bahwa sasaran ini ditujukan kepada mahasiswa seperti itu coach. Langsung Hmm, saya jelaskan juga deskripsinya. ya, bisa. Jadi kayak kayak tadi yang tadi ada juga saran dari penguji Bu Nopi tadi supaya ada targetnya juga katanya. Oke coach. Nah, mungkin ini ke mahasiswanya mahasiswa semester berapa gitu atau mahasiswa yang sedang menulis TA gitu seperti itu. Iya, Tugas yang akhir. akan rencananya yang akan menulis TA Ah gitu gitu. coach. Mungkin dimasukkan di sasaran ini nanti dimasukkan Oke narasi boleh coach. ya narasinya. Jadi Uli masukkan bahwa sasaran di sini itu mahasiswa yang akan mengajukan judul ya, mengajukan judul ya. Iya coach. Mengajukan judul Proposal. proposal ya. Oke. Mengajukan proposal tugas akhir ya. Oke. Oke coach. Oke. Oke dan juga
Kemudian di ini kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana aktualisasi yang terkait dengan konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan coach. Yang kegiatan pertama coach yang Atau ini persiapan. tadi, Li, di atasnya tadi, oh bisa ditambah dengan eh, apa ya, eh, inventaris kegiatannya. Oke coach. Jadi misalnya gini, Uli ada berapa kegiatan? Kalau kegiatan yang dilakukan itu kan ada 5 kegiatan coach yang Oke, untuk oke. serangkaian ini. Jadi di Oke. bawah sasaran ini Uli mengatakan bahwa untuk mewujudkan gagasan kreatif terpilih tadi, maka akan dilakukan 5 kegiatan, gitu ya. Satu, Terus, ini, dua, tiga, sampai 5. Gitu aja kayak list itu. Satu, nama kegiatannya, dua, nama kegiatannya, tiga, nama kegiatannya. Oke, ya. iya coach. Hmm. Baru nanti yang penjelasan ini, penjelasan per kegiatan yang Uli buat ini. Nah, itu. Ya, kegiatan Oh, satu. oh, oh. Nah, nih. Sebelum ini ya coach, berarti ya coach. Ya, sebelum itu tambah satu halaman gitu, gitu. Oke, siap coach. Tampilkan kegiatannya kalau bisa menarik, tidak usah yang ini yang kayak list apa bubble atau apa gitu. Yang kayak Uli bikin deskripsi nama fakultas tadi kan bagus kan? Oh gitu. Oh, yang iya Ah, ya coach, ya coach. ya kan? Jadi kan tadi kan ada Oh, fakultas pertanian ada gedungnya gitu. Hukum ada mhm. gedungnya gitu. Ini karena saintek ada gedungnya gitu. Nah, ini juga Iya bagus. coach. Saya 5 bikin juga 5 kayak gitu. Jadi kan bila perlu Oke, ada kayak gambar animasinya atau kode-kodenya gitu. Oke, apalah. iya siap coach. Oke. Oke. Oke coach. Ini hanya deskripsi coach terkait kegiatan satu. Mm-mm. Yang Terus kemarin dari nilainya diskusi gimana? saya, Coba coba nilainya. Melakukan diskusi ya dengan coach. terkait dengan isu coach dan nah, nanti yang nilainya di ini ya, di mana nilai nilai ininya? Nilai ini, nilai substansi agenda kedua, Li. Nah, itu, Li. Yang ini coach. Ah, kata kuncinya dicetak tebal ya. Oh, yang nilai kolaboratif gitu ya coach. Ya, kata Oke kuncinya kayaknya coach. diskusi itu deh. Kolaboratif kan ada diskusi ya. Iya coach. Oke Nanti coach. dicetak tebal gitu kan. Kemudian bersih pelayanan koordinator bersih untuk melakukan diskusi. Nah, ini ditambah lagi penjelasannya. Misalnya saat berdiskusi dengan coach dan mentor, saya akan melakukan dengan sikap ramah gitu. Yang Oke bersih siap coach. pelayanan gitu kan. Oke. Oke, nah itu kayak itu udah ada tuh akuntabel tuh. Tadi kata jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin. Nah, itu dicetak tebal. Gitu ya. Oke. Supaya pembaca juga tergambar. Oh, itu tuh nilai yang nilainya yang dimasukkan apa gitu. Oke. Ya coach. Nanti Uli perbaiki coach. Oke, kemudian ini lanjutannya coach karena tidak muat satu halaman, kemudian Uli lanjut di halaman berikutnya terkait kontribusi terhadap nilai universitas, terhadap visi misi universitas. Oke. Ya. Kemudian ini kegiatan kedua, Hmm. sama halnya nanti akan Uli perbaiki coach yang kata kunci tadi coach. Ya, oke. Itu ya. Mm-mm. Ya. Oke, Oke. ini Kegiatan kegiatan kedua. 3. Hmm. Ini kegiatan 4 pelaksanaan program sosialisasi. Hmm. Coach izin coach, ini kan coach Uli mau tanya sebenarnya coach. Ini kan ada pelaksanaan kegiatan program sosialisasi. Nah, apakah di kegiatan 4 ini kan Uli membuat yang namanya materi? Apakah isi materi itu perlu Uli buat list-listnya coach? Oh, maksudnya materi sosialisasi. Iya coach. Itu ada tidak di tahapan kegiatan sebelumnya? Kegiatan Belum ada ketiga, coach. kegiatan ketiga apa? Di tahapan ketiga langsung surat izin kemarin coach. Catatan hasil diskusi atau di tahapan ketiga ya coach? Itu finalisasi 8 panduan. Nggak, judul kegiatannya apa itu? Oh, atau gini aja, Uli. Dimasukkan ke tahapan saja. Kemana coach? BEM, silakan BEM, enggak apa-apa BEM. Di kegiatannya, di coba kegiatan 4, coba kegiatan 4. Lagi. Nah, itu ketahapannya ini sebelum menyebarkan poster, masukkan saja membuat materi Materi. sosialisasi. Iya, menyusun materi sosialisasi nih. Gitu.
ya. Masukkan di tahapan kegiatan saja. Berupa Coach. poster ya. Iya, Coach. Nanti rencana Sebenarnya belum, sosialisasinya gimana nanti? ya, Coach. Sosialisasinya gimana? Sosialisasinya itu kan kita ada sekalian sama peserta latsar yang lain kan, Coach. Yang materinya itu Oh, sebenarnya, jadi nanti sosialisasinya itu hybrid. Jadi ada 30 yang secara offline, kemudian sisanya itu secara online gitu, Coach. Karena oke. mahasiswa mahasiswa yang akan mengambil skripsi ini kan ada sekitar 200-an seperti itu, Coach. Oke. Nggak bisa ditampung dalam satu ruangan gitu, Coach. Ya betul. Oh. Tapi jangan lupa nanti dokumentasinya ya, daftar hadir gitu ya. Oke, siap, Coach. Hmm. Terus ke apa ke mahasiswanya ada ini enggak? Ada surat ini enggak? Surat pemberitahuan atau surat apa gitu? Nah, ini Coach yang tahapan kegiatannya menyebarkan poster pemberitahuan. Jadi rencananya itu Ah ya ada ya. Mm-mm. kayak bentuk poster gitu, Coach, kayak desain Canva minimalis minimalis gitu, Coach. Nanti langsung di send by WhatsApp group gitu, Coach. Nah iya betul betul. Sampai nanti kalau misalnya dia link apa dia Zoom kasih link Zoom-nya di poster itu kan? Iya, iya, Coach. Sekalian link absensi dan lain-lain seperti itu, Coach. Ya. Nanti gini ya kalau misalnya ini boleh itu sangat-sangat dibolehkan kalau misalnya kolaborasi dengan temannya. Jadi gantian saja nanti tapi untuk absensinya harus tersendiri-sendiri yang temannya sendiri, Uli juga sendiri ya. Oke, Ya. Coach. Nah, jadi judul lembar apa rekapresensinya itu beda gitu kan? Ya. Oke. Tidak apa-apa itu bisa Siap, Coach. saja. Ah, bisa bisa. Siap, Coach. Lebih lebih efisiensi waktu juga kan? Lebih efisiensi. Ya. Iya, Coach. Oke. Kemudian ke kegiatan 5 evaluasi kegiatan sosialisasi cara update. Yang kegiatan kemarin yang evaluasi, Coach. Kemudian yang kita tadi, kemarin Coach ada masukan yang buat video-video itu, Coach. Ya 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 ya. Mm-mm. Yang video cara Oke. Kemudian ini terkait dengan matriks rekapitulasi rencana habituasi dan nilai-nilai. Kemudian ini tampilan kegiatan udah Uli ubah, Coach. Yang kemarin Oke. kan hanya capture, ini udah Uli buat seperti ini. Nah, Jadi di menarik bawah kan? langsung keterangan seperti itu, Tangan. Coach. Ya, menarik kan? Mm-mm. Oke, Coach. Oke. Nah, untuk ini untuk coba di atas lagi, Li. Di atas lagi. Li. Di atas lagi. Nah, untuk ini itu ndak harus satu, Li. Oh, Ambil gini aja biar ini. Ambil dari apa kata kunci yang kamu bolkan tadi. oke. Kayak misalnya Berarti, jujur, jujur, disiplin itu kan sudah dua nilai itu kan jujur, disiplin kan. oke, siap-siap, Coach. Berarti tidak berdasarkan ke Coach. Ah, ah, ah. Ya, makanya perlu kita. Jadi begitu misalnya penguji bertanya kan, menanyakan misalnya dia tanya di berita sebelah kegiatan satu kenapa kamu ada tiga nilai? Nah bisa kita scroll ke depan. Nah tiga nilai itu Iya, ini Coach. yang tulis tebalin itu tadi misalnya kan. Oke, siap, Coach. Ya, Oke, Coach. Nanti oke. boleh perbaikin. Ditambah. Timeline. Kemudian daftar pustaka. Udah Uli cantumin, Coach. Modulnya masukin Kemudian, juga ada apa-apa, Li? apa, Coach? Modul. Modul. Oke, Coach. Modul-modul yang di Latsar ini masukkan saja enggak apa. Ya, Oke, siap, untuk Coach. memperkaya, memperbanyak daftar pustaka. Dan memang Oke, digunakan. Coach. Heeh. Ya, Coach. Kemudian di bawahnya Kemudian, biodata ya. ya, biografi, Coach. Yang ini, Coach. Biografi ya. Oke. Yang ini. Oke. Di bawah lagi lampiran. Oke, ya, Coach. Bentar, Coach. Agak 2 halaman soalnya Oh, biografinya, dua Coach. halaman. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Kemudian lampiran. Heeh. Lampiran, diskusi dengan mentor. Kemudian ini diskusi dengan coach yang terkait Oke. dengan RA. Oke. Ini, Coach. Nah, itu pembimbingan kan Dah, ada. selesai, Coach. Oke, udah. Jadi tinggal itu nanti tinggal bikin bahan tayangnya, kemudian bahan tayang itu disatukan dengan RA, ya. Oke, Coach. Kalau Bahan dia, tayangnya udah ada, Coach. Tapi masih memang perlu diperbaiki lagi karena ada tadi beberapa masukan dari oh coach. boleh Jadi boleh harus boleh kalau mau ditunjukkan boleh. coach. Apakah kelihatan, Coach?
Nah, udah kelihatan. Belum. Jadi di bahan tayang Uli masukkan seperti anak ini coach. Mm-mm. Yang pertama terkait dengan covernya, Cover. kemudian table of contentnya, kemudian masuk ke profil organisasi coach. Ya, profilnya yang penting visi misi itu. Tapi nanti pada saat seminar bisa tidak usah Mhm. dibaca, Li, ya. Jadi misalnya gini, visinya saja baca misalnya Universitas Jambi, bla bla bla, ceritakan sedikit misalnya kan, kemudian visinya ini dan misinya ada berapa itu. Tidak usah dibacakan Oke, semua isinya. Ya. siap coach. Nah, Siap termasuk coach. juga nilai-nilai juga termasuk misalnya ada nilai 4 nilai gitu, ya. Nanti Siap ya paput coach. yang penjelasannya biar penguji orang yang menyaksikan itu baca sendiri kan. Iya. Siap coach. Oke, kemudian terkait fakultas, Hmm. jurusan, kemudian masuk profil peserta, Lagi. kemudian terkait dengan analis isu instansi, Hmm. kemudian ke penetapan isu prioritas Hmm. terkait dengan USG-nya, Hmm. deskripsi isu terpilih. Tapi ini nanti diperbaiki lagi coach karena tadi ada harus kasih masukan tahun tadi kan coach. Hmm. Ya, betul. Kemudian yang ini identifikasi penyebab isu. Langsung ke McNamara. Nah, ini tahapan kegiatan coach. Berarti coach izin coach, nanti kan di RAULI tadi tahapan kegiatannya belum dibuat yang satu lembar tadi. Apakah seperti ini aja bisa kan coach? Nah, iya ini seperti ini kayak ini. Ya, Nah, oke coach. mm-mm. Oke, Ini sudah kemudian ini kan inventarisnya kan kegiatannya. iya Hmm. coach. Oke. Kemudian terkait dengan kegiatan satu seperti ini coach. Mm-mm. Ya, untuk keterkaitan nilai-nilai itu mungkin tidak usah dijelaskan ini ya, tidak usah di ini ya. Atau atau ini aja misalnya keterkaitan kalian bantayang kan? Misalnya keterkaitan Iya kegiatan coach. keterkaitan dengan nilai satu orientasi pelayanan, dua akuntabel gitu. Tidak usah dikasih Oke, narasi. oke coach. Berarti penjelasannya langsung aja ya coach yang itu ya Ya, nilai-nilainya. karena penguji juga sudah pegang itu. Makanya kalian uploadnya itu besok paling lambat. Karena siapa tahu Oke, malam pengujinya mau baca malam atau pagi-pagi sebelumnya dia mau buka kan RA-nya. Mm-mm. oke siap coach. Oke, kegiatan dua nanti diperbaiki lagi coach sama kegiatan berikutnya. Kemudian langsung masuk ke timeline. Nah, karena ya. Timeline, timeline kegiatan. Udah selesai coach. Ya memang itu dasar terakhir memang timeline. Karena untuk rancangan kan sudah ini sudah tinggal polis-polis saja ini Uli sudah. Heeh. Oke, siap coach. Oke, nanti disatukan dengan RA ya. Siap coach. Nah, di kalau misalnya dia berat dikompres dulu. Kalau dia tidak bisa, tapi kalau dikompres katanya biasanya ininya ya pecah Pecah dia. coach. Heeh. Iya coach. Mungkin itu solusinya kalau memang dia tidak bisa diupload langsung filenya, ya terpaksa kita pakai ini Google Drive ya. Siap Hmm. coach. Ya, nanti link. Jangan lupa disetting dulu link Google Drive-nya itu. Nanti link Iya Google Drive coach. bisa akses. Ah, gitu kan? Iya kak. Iya, yang di setting yang hanya bisa lihat itu kan, siapa punya link tapi bisa lihat, bukan bisa ngedit. Iya Oke Uli, coach. thank you Uli. Siap Tunggu coach. kita Makasih Sonia. coach. Mohon izin coach. Ya, Izin clearance-nya ya coach. oke ya Sonia.
Izin coach ini untuk file rancangan aktualisasinya coach. Ini untuk kata pengantarnya, ini untuk daftar isinya, daftar tabel, daftar gambar, profil Unsri, nilai-nilai dari Unsri, profil FK Unsri, profil program studi objin program subspesialis. Ini ada beberapa peminatan di bagian subspesialis dengan profil lulusannya ada 3 coach. Profil penulis, tugas dan fungsi jabatan. Ini adalah untuk identifikasi isu aktual coach yang untuk yang pertama. Ini yang isu aktual kedua coach, ketiga dan keempat, kelima, enam, dan ini adalah pemilihan analisis isu dan APKL coach. Ini identifikasi penyebab isu dan menggunakan diagram fishbone. Setelah itu didapatkan penyebab isu utama yang dianalisis dengan metode USG. Selanjutnya ada beberapa gagasan kreatif yang kemudian ditapis dengan McNamara. Didapatkan satu gagasan kreatif dan diikut matriks dari aktualisasi gagasan kreatif. Pertama adalah tahap persiapan. Ada 2 tahap dibagi lagi menjadi menghubungi mentor, tahap kedua bertemu dan berkonsultasi. Lalu tahap kedua adalah pembentukan tim pengembangan RPS, mulai dari menghubungi dosen tim RPS, melakukan diskusi dengan tim dosen, melakukan pembentukan tim pengembangan RPS, dan mencari referensi. Lalu tahap ketiga adalah pembuatan RPS dengan output atau hasilnya adalah terbentuknya RPS, dan yang keempat adalah evaluasi dan pelaksanaan kegiatan, mana outputnya adalah berupa foto atau video kegiatan evaluasi. Ini adalah matriks rekapitulasi rencana aktualisasi. Ini adalah matriks kegiatan dan jadwal kegiatan. Biodata penulis, daftar pustaka, lampiran. Lampirannya ya. Lalu ini untuk PowerPoint-nya coach. Layarnya. Outline-nya ada 5, profil lembaga, profil penulis, analisis masalah, gagasan kreatif, dan tambahan kegiatan. Ini adalah profil Unsri, profil FK Unsri, isinya sama coach, tapi ditambahkan sedikit mengenai sejarah bagian objek Unsri, terus mengapa prodi ini buka, alasan prodi ini buka, dan mengapa Unsri bisa mendirikan prodi ini. Terus ini adalah bidang peminatan yang ada dalam prodi subspesialis, profil lulusan, tugas dan fungsi jabatan, proses yang ada pada saat rancangan aktualisasi ada 6 proses mulai dari identifikasi isu aktual sampai rencana aktualisasi. Ini identifikasi isu aktual, penentuan core isu, deskripsi isu terpilih, identifikasi penyebab isu, analisis penyebab isu, gagasan kreatif, penapisan dengan McNamara, dan aktualisasi coach sama seperti bahan yang pertama. Oke. Mungkin itu coach dari Sonia coach mohon arahnya. Oke, jadi untuk yang Sonia sudah cukup juga, sudah jelas. Cuma nanti untuk bahan tayangnya mungkin bisa apa ya? Bukan dipersempit ya. Diperkecil saja ini cakupannya itu. Bukan cakupan, bahan paparannya itu. Kayak gini kan misalnya Sonia bilang kayak di metrik ya. Nah, mungkin bisa tidak usah menggunakan metrik. Gitu. Jadi misalnya kita satu evaluasi bagi satu misalnya tahapannya, kemudian outputnya. Nah, untuk keterkaitan itu juga tidak usah panjang. Prosesnya tidak usah dipaparkan. Nanti cukup penguji membaca di dokumen RA gitu. Oh Ya. ya. Oke. Kalau untuk dari segi substansi sudah tergambar itu. Karena tadi saya lihat juga sudah ada inventaris kegiatannya ada tadi kan, kegiatan 1 apa 2 apa itu kan baru rincian kegiatan yang di dokumen RA-nya ya, Sonia ya. Oke. Tinggal dipolis-polisin saja, perhalus lagi ya. Tinggal dihaluskan. Terima kasih banyak coach. Oke, lanjut Deta. Baik, Coach.
Ini untuk rancangan RA data, Coach. Judulnya kemarin yang sesuai dengan yang Coach sarankan, pemanfaatan video tutorial untuk peningkatan pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam mencari dan mereview jurnal penelitian. Kemudian ini lembar persetujuannya belum saya perbaruin, Coach. Nanti ada tanda Oh ya, tangannya. oh ya. Nah, ini kata pengantarnya juga udah saya masukkan. Yang PLT Kepala BPKSDM dan lain-lain juga sudah saya Rektor masuk. dulu dia data, nomor 1 rektor dulu. Rektor, satu rektor dulu. Iya, karena dia yang mengirimkan. Rektor itu kan kalian berangkat kan ada surat tugas dari rektor ya, surat apa itu? Atau Iya, surat jadi dia dulu. Nanti yang menyambut baru BKPSDM. oke, Coach. Gitu ya, yang menerima. Lalu ada daftar isi Mm-mm. dan daftar tabel. Mm-mm. Selanjutnya ini ada visi misi dari Unsri. Mm-mm. Kemudian ada nilai organisasinya yang rumah kita itu, Coach. Ini saya jelasin sih di sini. Mm-mm. Relevan, unggul, mandiri, akuntabel. Semuanya dijelasin di sini. Kemudian ada overview-nya, namanya terdiri dari berapa fakultas nih ada di sini juga. Mm-mm. Kemudian setelah yang dari Unsri, dari Fakultas Ekonominya, Coach, visi misi sama tujuannya. Mm-mm. Kemudian baru profil dari program studi akuntansinya, Coach. Lalu profil saya, kemudian identifikasi isunya kayak gini, Coach, saya buat. Oh ya, 6 ya. Di bawahnya Nah, ada keterkaitannya ya, ada. Tuh, saya baik. jelasin satu-satu. Ya, ada keterkaitannya. Kemudian analisis isunya pakai teknik analisis APKL. Kemudian saya jelasin 3 teratas dari menggunakan teknik PKS. analisis APKL. Saya buat di sini. Kemudian lanjut ke analisis USG-nya dan mendapatkan core isunya satu ini, Coach. Nah, kemudian yang kemarin itu, Coach, Coach minta penjelasan dari core isunya. Jadi Ya, data data, sudah ada kasih. datanya, data fakta ya, data fakta. Iya, datanya itu data sebarkan Google Form kemarin sama mahasiswa. Ini ada 52 responden tuh apa cukup ya, Coach ya? Cukup. Ke data awal. Heeh. Ya, cukup. Iya, ini udah data bikin diagramnya kayak gini, Coach. Dan data jelaskan sedikit dari hasil survei mahasiswanya didapati bahwa ada 4 poin kayak gini. Bahwa mahasiswanya masih jarang mencari jurnal, terus belum memahami, kemudian mahasiswa jarang Mereview, mereview dan belum paham gitu. cara mereview ya. Rata-rata jawabannya adalah di atas 50% semua, Coach. Itu makanya keurgensi isunya itu kan, isu. Yang ini dimasukin nggak, Coach, ya ke PPT, Coach? Mungkin bisa dimasukin. Boleh ya, Coach. Tapi tidak usah grafiknya, yang bawah itu saja masukin. Oh, ini aja cukup ya. Tuh. Kemudian masuk ke identifikasi penyebab isunya pakai fishbone diagram, dijelasin dulu, kemudian dibikin diagramnya. Kemudian saya jelasin satu-satu. Nggak apa-apa kayak gini, Coach ya. Nggak usah dalam bentuk matriks, nggak apa-apa ya, Coach. Ya, nah ini tadi yang saya sarankan ke Sonia tadi. Bisa seperti ini, Sonia. Kayak gini ya, Coach ya. Nah, jadi di sini ada penyebabnya dan langsung ada gagasannya. Penyebab gagasan gitu. Nah, kemudian identifikasi gagasannya menggunakan teori tapisan McNamara, dijelasin di sini, Coach. Dari 8 gagasan kreatif yang diajukan oleh penulis, dilakukan analisis dengan menggunakan teori tapisan McNamara. Nah, kemudian untuk mendapatkan satu gagasan kreatif. Nah, terus saya sebutkan di sini gagasan utamanya ini, Coach. Membuat video panduan atau tutorial mengenai bagaimana cara. Nanti setelah gagasan utama, baru tambah lagi 1 lembar yang saya sarankan sama kayak Uli tadi. Ini yang kayak di bawah Sonia tadi loh, kegiatan 1 apa, 2 apa gitu. Di bawah gagasan utama, tambah 1 lembar. 1 lembar lagi. Sebelum di
Sebelum Ya, dijabarin. sebelum penjelasan masing-masing kegiatan. Nah, Nah, itu, oke. Coach. Nah, kemudian ini penjelasannya satu-satu, Coach. Ya, Tahapan betul. kegiatan nih, Ya, ini penjelasan. sesuai dengan yang Coach sarankan kemarin. Yang pertama persiapan perencanaan, kemudian yang kedua membuat video, ketiga sosialisasi, dan yang keempat evaluasi. Evaluasi. Mm-mm. Cuman yang pertama ini benar ya Coach ya, persiapannya itu tahapannya menghubungi mentor, melakukan Ya, pemakaian. melakukan ya, oke. Benar ya Coach? Heeh. Nanti outputnya persetujuan mentor itu berupa surat. Jadi tulisnya surat gitu ya Coach? Ya, Surat yang ini persetujuan. evident ya, di bukti ya, bukti bukti. Oh, di buktinya. Nah, bukti surat persetujuan mentor apa? Ya surat Lembar persetujuan konsultasi mentor. Coach? Kalau Beda. kalau kita kan menggunakan nanti lembar yang kayak di laporan mingguan itu, lembar mentoring. Ada kan Oh, ada lembar mentoring itu kan? Yang kemarin yang saya kasih waktu di itu tuh di jadi ganti mingguan. hmm, jadi ganti lembar mentoring aja ya Coach? Ya, lembar mentoring. Mm. Coach, sekalian tanya Coach, kalau untuk yang keterkaitan mata pelatihan ini, apakah em, semuanya itu harus dikaitkan atau yang ada aja gitu, Coach? Karena saya ikutin semua. Kalau bisa 77 berakhlak itu masuk kalau bisa. Tapi kalau Kalau tidak, kalau usahakan jangan kurang dari 5. oh gitu ya. Karena ini data apa masukin semua sih, Coach ini. Lebih bagus Tujuh. kalau memang masuk semua. Oke, Coach. Yang berakhlaknya kan? Iya, berakhlaknya. Iya. Manajemen ASN sama Smart ASN juga saya masukin, Coach. Oh iya, kalau dia terkaitan ya sudah bagus kalau memang ada keterkaitan. Oke, Coach. Mm-mm. Kemudian ini masing-masingnya udah dijelasin juga. Hmm. Matriks berakhlaknya kayak gini, Coach. Heeh. Nah, itu nanti di dilihat lagi ya jumlah-jumlah nilai yang diterapkan itu ya. Iya, nanti oh ya benar-benar ini belum diperbaikin ini, Coach. Ya, Heeh. Jadwal kegiatannya kayak gini, Coach. ya Bener nanti ada nggak? keterangannya tapi kan misalnya warna hijau itu Ada sih. kenapa Di, ya? Oke. di bawahnya ada. Kayak Nah, gini apa, Coach? bisa bisa. Jadi itu kan. Boleh ya. Mm-mm. Oke. Nah, jadi enggak harus metrik. Heeh. Ini daftar pustakanya. Hmm. Kemudian ini apa namanya Biografi, biodata. biografi. Heeh. Lampirannya belum, Coach. Lampiran Yang foto sama yang Oh ya, mentornya belum. foto oh ya, screenshot belum ya? Iya, itu. Hmm. Nah, ini ininya Coach, apa PPT-nya? Rantaiannya. Iya, bahan tayangnya. Oke. Ini kemudian overview, profilnya kayak gini ya Coach ya? Ya bisa seperti Dipisahin. itu ya. Tapi Nggak nanti apa-apa ya. tidak usah Nggak usah dibaca dibaca. semua. Ya, perlu juga Cukup ini ditayangkan aja. karena biar tahu kan ada visi misinya. Cukup visi misi dari Unsri aja ya Coach? Boleh dari Indonesia saja. Mm, Mm-mm. Karena kan ada 3 nanti kebanyakan ya Coach ya. mm, mm. Juga yang mau dikaitkan itu visi misi Unsri atau visi misi fakultas atau visi misi prodi yang Kalau dimaksud. kalau yang pakai apa namanya nilai nilai organisasi yang rumah kita itu Unsri Coach. Nah, kalau yang ini Kalau yang apa ya satu lagi tadi tuh fakultas ya. oh ya visi misi itu pakai yang jurusan prodi. Oh, bukan. Oke. Mungkin bisa ditambah tuh visi misi prodi. misi prodi. Prodi aja. Oh, jadi Ah, Unsri sama prodi ya Coach ya. atau yang Unsri juga tidak usah tambahkan juga Unsri dengan fakultas langsung ke prodi. Ya. Jadi prodi aja Coach ya. Karena yang mau kalau ditanya kenapa kok cuma prodi, yang lengkapnya kan ada di RA. Yang ditayangkan ini yang apa nilai nilai yang dikuatkan dalam aplikasi itu Visi nilai prodi. misi. Gitu. Oke. Visi misi kontribusi Visi. yang diharapkan ya kontribusi kegiatan terhadap visi misinya visi misi prodi gitu yang akan Oke. diberikan. Jadi yang prodi aja ya Coach ya. Ya, yang prodi saja. Mm-mm. Kemudian ini profil, identifikasi isunya kayak gini Coach. Soalnya Oke. nggak muat Smart ASN, manajemen ASN, kemudian analisis isu, Mm-mm. langsung teknik analisis APKL. Ini nggak saya jabarin satu-satu nggak apa-apa Coach ya?
Untuk enggak apa-apa lah kalau untuk di rancangan. Iya, Kan untuk sudah di ada juga PPT. di ini kan. Iya. Iya, langsung analisis isu aja, kemudian menggunakan APKL, Mm. langsung saya tampilkan 3 isu teratas seperti ini. Lanjut lagi ke USG dan ini tabelnya dan muncul 1 core isu. Ya, isu. Ini. Mm-mm. Kemudian identifikasi penyebab isunya saya tampilkan diagram fishbone. Mm-mm. Nah, di sini saya buat kayak gini, Coach, supaya kelihatan gagasannya ada 8 Ya, disandingkan dengan penyebab kan. penyebab. Gitu. Kemudian menggunakan teori tapisan McNamara dapat 1 gagasan yang akan dilakukan. Tahapan kegiatan kayak gini, kebesaran ya, Coach? Kebanyakan ya, Coach? Ke Tahapannya. bawah. Apa nggak usah dijelasin kayak gini, Coach? Udah usah pakai jelasan siap ini. Tidak usah dijelaskan. Ini Jadi, buat ininya aja berarti 1, 2, 3, 4 ini aja. ya jenis kegiatan 1, 2, 3 itu. Jadi yang tahapannya nggak perlu, Coach. Sebenarnya tahapannya Perlu. perlu sih dimasukkan. Atau bisa dipersingkat nggak kalimat-kalimat yang tahapan itu? Oke. Iya, iya. Hmm. Jangan terlalu panjang ya, Coach. Ya, Hmm, Oke. Kemudian, nah ini yang masing-masing dari tahapan kegiatannya buat kayak gini ya, Coach. Kepanjangan apa, Coach? persiapan keterkaitan mata pelajaran. Nah iya, kalau untuk bahan tayang sama seperti saran saya ke Uli tadi, ke Sonia tadi. Langsung saja keterkaitan mata pelatihan agenda 2 ada nilai berorientasi pelayanan gitu, akuntabel. Untuk yang prosesnya tidak usah ditulis. Itu kan proses Iya. tahu itu kan? Ya, tidak usah ditulis. Oh, ini aja jadi Coach ya. Ya, nama nama mata pelatihannya atau kelompok nilainya saja. Oke, Coach. Ini kemudian yang melakukan evaluasi juga nanti diperbaiki. Oh, ininya belum, Coach. Apa namanya? Em, Jadwal kegiatannya perlu ya, Coach? Ya, perlu juga biar biar dibaca, biar dilihat oleh penguji kan. Mm-mm. Jadwal kegiatan ya. Ya, timeline atau jadwal kegiatannya. Ya. Itu aja, Coach ya. Oke, Oh, makasih ya, Coach. oke, sama-sama. Lanjut, Aminah. Izin share screen ya, Coach. Oke, Baik, silakan. oh, ini Coach. Ini covernya, Coach. Judulnya sudah disesuaikan dengan yang Coach sarankan kemarin. Mm-mm. Lalu sudah ada lembar persetujuan untuk mentornya besok saya temui, Coach. Oh, Lalu ada kata pengantar sudah sesuai rektor Pak ya, Febrian. Lalu ya. Coach dan ini yang lain-lain, Coach. Itu Lalu dulu, ini mentor mana mentor? Mentor dulu di Bapak Febrian. mentor dulu baru Balik Coach aja ya. ya mentornya dulu ya. Karena mentor Oh, di jadi segi substansi kan. Mm-mm. kebalik berarti ya, Coach ya. Ya, Tiga, dulu. baik, Coach. Nanti diperbaiki. Lalu ini daftar isi, Coach. Mm-mm. Profil Universitas Jambi, lalu Mm-mm. ada ini masih visi misi Unja, lalu Mm-mm. ada struktur organisasi dan tujuan. Ini nilainya belum saya masuki, Coach. Yang di ini ya, nilai-nilai organisasi ya, nilai-nilai Ya. ini. Menja Lalu ya. ini fakultas, FKIP, dan ini prodi, Coach. Mm-mm. Lalu di sini ada profil peserta dan tugas pokok dan fungsi dosen. Saya Ya, mengambil UU nomor 14 tahun 2005. bisa. Ini identifikasi isu, Coach. Yang di atas ini adalah manajemen ASN, dan di bawah ini smart ASN. Oke. Mungkin Jadi dijelaskan, dituliskan saja itu apa ya? Apa ya? iya, Coach. Ada kodenya atau misalnya apa di Kode. dalam kotak itu di bagian bawah manajemen Ya, SN, smart SN gitu ya. ya, baik, Coach, nanti ditambahkan. Ini Hmm. ada identifikasi isu per Hmm. isu, Coach. Jadi satu Ya. halaman ini isu. Nanti kayaknya akan diperbaiki dulu, Coach, karena tidak menarik. Nah, ngerasa sendiri ya. Tidak Dia menarik. ngerasa karena yang lain bagus-bagus semua kayaknya. Memang Lalu ini, harus menarik biar tertarik orang iya, bacanya. Hmm. ini ada ini, Coach, 6 isu tadi dilakukan teknik APKL dan USG.
Setelah dilakukan teknik APKL, maka didapatkan bahwa laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih dalam bentuk manual adalah core isunya. Dan dilakukan juga teknik USG. Ini Coach didapatkan ini tadi laporan penelitian tadi Coach. Dijelaskan juga bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat masih dalam bentuk manual. Coach, ini untuk buktinya kayaknya cuman ini ya Coach ya, fotonya aja ya. Bahwa berkas-berkas itu dalam bentuk kertas. Iya. Gak apa-apa, itu aja. Iya, Coach. Jadi nanti digambarkan dulu, digambarkan di sini kan masih ada space kosong nih, digambarkan dulu data kan? Iya. Ah. Gambar ini aja Coach ya. Tempelkan fotonya aja atau Ya, gimana Coach? ditempelkan foto yang berbentuk kertas, tapi ada keterangan gambarnya. Ini kondisi sekarang gitu ya. Nah, ini ada analisis penyebab core isu dengan menggunakan fishbone dan tapisan McNamara. Ini sudah sesuai kemarin Coach dengan yang Coach jelaskan. Lalu ada gagasan kreatif dan dari penyebab masalah. Ini Coach udah saya sandingkan jadi satu-satu. Terus melakukan metode tapisan McNamara, bahkan didapatkan membuat sistem digital untuk kegiatan administrasi. Coach. Di berdasar scoring sudah dijelaskan juga bahwasannya ini meminimalisir kehilangan arsip di program studi. Lalu ini matriks aktualisasi Coach. Nah, sepertinya ini akan saya tambah Coach. Dan untuk nilainya ya? Iya, mengintegrasikan sistem administrasi Coach ke website. Oh, Jadi, untuk nambah kegiatan maksudnya? Ya, mau nambah kegiatan Coach. Oh, boleh. Karena di sini nggak ada Coach. Sama menguji coba sistem digital. Uji Jadi coba ada ya? uji coba mahasiswa sama ke dosen. Untuk melacak maksudnya itu. Ya. Lalu ini matriksnya. Dan ini jadwal kegiatannya Coach. Ini ada daftar pustaka dan ini biodata Coach. Baik, untuk bahan tayang ini Coach. Ini untuk bahan tayang ada cover, daftar isi, profil organisasinya Unja sama FKIP Coach. Prodinya nggak saya masukin. Lalu ada profil peserta dan tugas pokok dan fungsi dosen, analisis isu instansi, lalu ini Coach diidentifikasi dengan identifikasi isu dengan APKL, lalu ada penyebab isu terpilih dengan fishbone, dan ada gagasan kreatifnya juga Coach di sini. Lalu dilakukan metode tapisan McNamara dan didapatkan bahwa membuat sistem digital itu adalah prioritas Coach. Ini ada rencana jadwal aktualisasi. Nah, itu Coach. Tahapannya belum saya masukin Coach. Oke. Tahapan kegiatan. Iya. Masih Ditambahkan nanti. kegiatan ya belum ya dimasukin ya? Iya, tahapan kegiatan. Oke, nanti di ini aja nanti silakan Aminah ditambahkan tadi katanya mau menambah kegiatan. Nanti semuanya ya sebelum diupload ke LMS kirimkan dulu dengan coach ya. Baik Coach. Oke. Baik, lanjut kita deh. Aku Coach. Sebentar, Coach. Oke deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin waktunya ya, Coach. Oke, silakan deh. Oke, kemarin bersama Coach dengan tadi bertemu dengan Bu Hairunisha, judulnya sudah pas. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam mata kuliah administrasi pembangunan melalui penggunaan modul pembelajaran berbasis proyek atau project based learning jurusan administrasi publik Universitas Sriwijaya. Oke. Ini lembar persetujuannya belum saya tambahkan tanda tangan Coach Arin. Nanti ditambah. Memang belum saya kirim kan? Iya. Oke, nanti saya kirim habis ini saya kirim semua nanti. Iya. Ini kata pengantar dari rektor, kemudian Bapak Febrian, kemudian
Pak Dekan, Dekan. Ibu Hoirunisha sebagai mentor, kemudian Dr. Alam Syahril selaku, oh coach ya coach, ini komentar saya nulisnya, bisa ganti. Iya, itu bisa diedit kok. Iya, tadi kemudian ketua jurusan, kemudian Widya Iswara, kemudian teman-teman kelompok 4. Oke. Kemudian di sini daftar isi, kemudian profil organisasi, ini tujuan Unsri, kemudian di sini profil FISIP, ini pimpinannya, kemudian ini profil jurusan. Ini tupoksinya, kemudian di sini ada identifikasi isu, di atas adalah manajemen ASN, kemudian yang di bawah adalah Smart ASN. Kemudian deskripsi isu, kemudian teknik APKL, diambillah tiga isu yang mendapatkan nilai tertinggi, kemudian dianalisis lagi menggunakan USG. Dan yang dapat nilai tertinggi adalah kurangnya partisipasi mahasiswa dalam mata kuliah administrasi pembangunan. Kemudian dianalisis menggunakan fishbone. Lanjut ya, silakan. Ya, coach. Kemudian di sini adalah gagasan kreatifnya, yaitu mengaplikasikan metode pembahasan yang menarik mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mata kuliah administrasi pembangunan. Setelah itu dianalisis menggunakan McNamara, diambillah kesimpulan bahwa dalam mengaplikasikan metode tersebut diharapkan diterapkannya modul pembelajaran berbasis proyek atau project based learning kepada mahasiswa. Kemudian tahapannya yaitu yang pertama persiapan pelaksanaan aktualisasi, kemudian penyusunan modul, kemudian sosialisasi, kemudian penerapan dan evaluasi kegiatan. Setelah itu metrik kegiatan. Di sini metrik rekapitulasi rencana habituasi. Kemudian di sini adalah jadwal kegiatannya dari Oktober sampai November. Daftar pustaka, biodata, dan kemudian lampiran. Kemudian di sini PPT-nya coach. Ini baru banget hari ini tadi coach. Oh, acara ini habis upacara Sumpah Pemuda. Upacara Sumpah Pemuda. Kemudian ini PPT-nya. Isi misi, profil, kemudian analisis isu, kemudian APKL, kemudian terpilihlah di USG, kemudian fishbone. Selanjutnya gagasan kreatif, mengaplikasikan metode pembahasan yang menarik, yaitu menggunakan modul penerapan modul pembelajaran berbasis proyek atau project based learning kepada mahasiswa administrasi publik. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama persiapan pelaksanaan aktualisasi, kemudian penyusunan modul, kemudian sosialisasi, kemudian penerapan, dan yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Pada tahapan 1, itu adanya persiapan pelaksanaan aktualisasi, di mana outputnya adalah dokumentasi dan persetujuan isu terpilih. Kemudian tahapan kedua yaitu penyusunan modul dari kumpulan diskusi dengan mentor maupun
dosen yang lain dimasukkan di dalam bahan modul. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu sosialisasi, di mana dari sosialisasi tersebut tersusunlah draft penyusunan modul pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian penerapannya, outputnya adanya saran dan masukan dari prodi, administrasi publik, dan berbagai pihak terkait. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan. Outputnya yaitu draft modul setelah sosialisasi dengan dosen maupun beberapa sampel mahasiswa. Seperti itu, Coach. Kemudian ini metrik rekapitulasinya, kemudian ini jadwal kegiatannya. Sudah. Oke. Oke, untuk bahan tayangnya sudah bagus ya bahan tayangnya ya. Oke. Iya, Coach. Kemudian untuk kegiatan tadi, coba lihat dari atas tadi kegiatannya yang di Kegiatan. draft RA, draft RA-nya. Yang di Canva ya, Coach? Ya, yang di Canva. Draft RA yang di Canva. Ada ini enggak ada rincian kegiatannya, bukan rincian apa? Inventaris kegiatannya enggak? Apa saja yang dilakukan? Sebelum tabel. Sebelum metrik. Nah, ini ya. 5 ya. Iya. Persiapan, penyusunan modul, sosialisasi, penerapan, evaluasi, pelaksanaan kegiatan. Oke. Mungkin ini judul ini kan karena ini di dokumen ya. Jadi bisa jadi ini judul kegiatannya ada ininya, ada kata kerjanya itu. Ya. Misalnya sosialisasi, melaksanakan sosialisasi seperti itu. Oh iya. Jadi nggak cuma Kemudian sosialisasi, nggak cuma apa yang ada lagi. disosialisasikan? Misalnya melaksanakan sosialisasi modul. Oh Nah, iya. ya, modul apa gitu. Ya, jadi untuk nama kegiatannya ada kata yang menunjukkan kegiatan juga jelas ya. Oke, lebih jelas gitu ya. Ya. Oke, data itu ada. Kemudian untuk yang lainnya kayaknya sudah. Nah, coba ke bawah kita lihat nilainya. Nilainya gimana nilainya? Nah, untuk memasukkan nilai juga sama seperti yang tadi yang sebelumnya ya. Dicetak tebal saja itu yang ininya deh ya. Yang menunjukkan yang menunjukkan bahwa itu nilainya gitu. Oh, ini agenda 2-nya gitu ya, Coach? Ya, yang di agenda 2. Agenda 2. Iya. Ya? Oke, kalau untuk tayangannya sudah cukup ya, untuk bahan paparan sudah cukup, sudah termasuk semua situ. Ya. Ya. Ya, Coach. Oke. Lanjut kita ke Bambi. Oke, selamat sore Coach Ariel dan teman-teman semua. Saya izin share hasil bahan tayang dan rancangan aktualisasi saya. Sudah kelihatan semua, teman-teman? Oke, sudah. Oke, rancangan aktualisasi saya ini yang kemarin di komentari Coach masalah judul terus sudah saya perbaiki Coach tentang pemanfaatan MOOC. Kemarin kan masih optimalisasi, sekarang pemanfaatan Massive Open Online Course sebagai media digital pada mata kuliah perubahan sosial jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Bengkulu. Lalu ini ada surat pernyataan komitmen mentor bahwa mentor saya menyetujui dan bersedia untuk mementori aktivitas latsar saya dari. Letakkan di lampiran itu ya, letakkan di lampiran itu. Oke, siap. Ini di lampiran berarti Coach ya? Ya, yang kalau ada surat pernyataan letakkan di lampiran. Nanti untuk yang di depan itu lembar persetujuan mentor. Oke, nah ini halaman persetujuan yang tadi juga sudah saya dapatkan dari coach maupun mentor.
Ini kata pengantar yang kemarin kurang nama PLT Kepala BKPSDM-nya sudah saya masukkan, Pak Febrian Saputra. Lalu urutan-urutannya sudah saya perbaiki. Masuk pada daftar isi. Saya pikir ini daftar tabel dan daftar gambar yang mungkin sudah cukup jelas untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan tabel dan gambar yang masuk pada rancangan aktualisasi. Ini visi misi Universitas Bengkulu dan nilai-nilai organisasi. Kemarin nilai-nilai organisasinya masih belum dideskripsikan, sekarang sudah saya deskripsikan sesuai dengan isi pada nilai-nilai organisasi. Jadi ada 8 nilai organisasi Universitas Bengkulu. Oke, selanjutnya ini struktur organisasi. Saya pikir cukup jelas. Yang kedua, profil Fakultas Pertanian. Ini ada visi misi dan program studi yang tersedia pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Ini profil jurusan, ada visi misi dan akreditasi jurusan. Ini profil peserta yang kemarin belum punya tugas dan fungsi dosen sudah saya masukkan. Nanti yang lengkapnya di terakhir, sudah saya letakkan di terakhir. Nah, masuk pada identifikasi isu, hampir sama kayak kemarin. 6 isu yang saya masukkan terkait dengan 3 Smart ASN dan 3 manajemen ASN. Ini pakai APKL sama seperti teman-teman semua. Yang saya tambahkan adalah kemarin deskripsi isu terpilih. Jadi mengapa isu itu patut untuk kita jadikan isu utama dalam aktivitas MOOC ini. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa pada, izin saya perbesar saja, Coach. Jadi, nah, dalam isu terpilih ini kita bisa lihat bahwa kampus Universitas Bengkulu itu sudah punya MOOC, bahkan Fakultas Pertanian itu sudah punya MOOC sendiri, namun tidak digunakan. Bahkan kita lihat di laman yang S1 Agribisnis itu tidak ada satupun dosen yang mengisi mata kuliah melalui MOOC. Memang kita, setelah saya berkomunikasi dengan Wadek 2 dan Wadek 3, MOOC itu ternyata beda dengan e-learning, Coach. Jadi peruntuhannya berbeda. MOOC ini diperuntukkan untuk tidak hanya mahasiswa ataupun akademisi di dalam Universitas Bengkulu, tapi masyarakat luas. Artinya masyarakat nantinya juga bisa mengakses MOOC ini. Jadi peruntuhan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga tersebar luas, tidak hanya dalam lingkungan akademis, tapi juga pada lingkungan masyarakat. Nah, itu belum digunakan oleh dosen di S1 Agribisnis terkait itu. Kalau e-learning semuanya sudah pakai e-learning, tapi kalau MOOC semuanya belum menggunakan. Itu 2 hal. Yang ketiga adalah terkait dengan IKU atau instrumen kompetensi umumnya Fakultas Pertanian Unip. Kita lihat bahwa pembelajaran daring MOOC itu targetnya 10% dan tahun ini hanya 2,41%. Nah, itu juga yang menjadi landasan mengapa lalu isu tersebut dipilih menjadi isu utama dalam aktivitas rancangan aktualisasi. Kalau kita lihat target-target dalam fasilitas akademik itu sudah sudah melampaui target semua. Hanya pembelajaran daring MOOC yang tidak terlampaui. Nah, itu juga menjadi salah satu mengapa isu tersebut dipilih menjadi isu utama. Itu sudah saya deskripsikan. Oke, selanjutnya setelah kita dapat isu terpilih, kita analisa menggunakan analisis USG. Dipilihlah belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran digital tadi yang sudah kita rumuskan di dalam APKL beserta dengan deskripsinya. Lalu kita identifikasi apa lalu penyebab isu tersebut. Kita menggunakan Fishbone, ada 5 aspek ya, sama seperti teman-teman semua. Kita lihat di sini, nah ini ada 10 aspek. 3, 6, 9, 10 aspek yang masuk. Dan saya coba rankingkan lagi, kemarin sudah sesuai dengan arahan coach bahwa setelah Fishbone, kita USG-kan lagi untuk melihat mana nih yang perlu tindak lanjut, keseriusannya keseriusan atau urgensinya, atau apakah nanti dia bisa berkembang atau tidak isu tersebut. Jadi dipilihlah bahwa minimnya pengembangan pembelajaran berbasis media digital sebagai penyebab utama. Lalu
penentuan gagasan kreatif. Penentuan gagasan kreatifnya sama seperti teman-teman semua, pakai McNamara dengan kriteria 5 kriteria: efektivitas, kemudahan, manfaat, waktu, dan biaya. Maka dipilihlah penerapan media digital MOOC dalam proses pembelajaran mata kuliah perubahan sosial jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Lalu ini deskripsi gagasan kreatifnya. Mengapa lalu yang tadi penerapan MOOC menjadi penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam isu utama. Kita lihat dalam segi efektivitas, ditinjau dari efektivitas dan kemudahan, ya, penerapan MOOC sangat efektif karena tadi usernya friendly sekali, sangat mudah untuk diakses, ya, sangat mudah diakses, sangat mudah untuk dilaksanakan. Hanya saja mungkin keterbatasan waktu dan pengetahuan tim pengajar saja sehingga ini tidak dilaksanakan. Nah, MOOC juga institusi sudah punya, bahkan setiap fakultas itu sudah punya hostingnya sendiri-sendiri. Jadi saya pikir untuk kendala jaringan bisa diselesaikan. Yang kedua, dari aspek manfaat dosen, ya, kita bisa mengontrol aktivitas kelas seperti meninjau absen, tidak lagi kita lihat siapa yang belum absen dan sebagainya. Kita bisa membagikan materi kapanpun, melaksanakan kuis, baik itu yang sifatnya yang disediakan oleh MOOC ataupun kuis-kuis lain seperti Kahoot atau kuis gitu, ya, aplikasi kuis gitu. Itu bisa juga dilaksanakan. Nanti dimasukkan saja linknya di dalam MOOC. Nanti ketika mahasiswa ngeklik link itu, maka dia akan ditujukan pada aplikasi atau kuis tersebut. Ya, lalu yang ketiga, dari aspek waktu dan biaya, saya pikir lebih fleksibel, mahasiswa mendapatkan bahan ajar dan proses pembelajaran bisa dilakukan kapanpun. Jadi ketika kita pakai MOOC melalui aktivitas daring, di sana kan ada aktivitas chat juga, jadi kita bisa berkonsultasi dengan dosen bisa memberikan tugas dan mahasiswa bisa berkonsultasi dengan dosen terkait apa kendala-kendalanya di dalam aktivitas pembelajaran, dan itu bisa dilaksanakan juga di dalam MOOC. Dalam biaya juga relatif kecil karena jaringan internet juga sudah disediakan oleh kampus. Hanya saja nanti mungkin kendala jaringan internet ini karena kampus itu pakai zonasi, ya, jadi cukup terkendala jumlah user, ya, bukan jumlah user, kapasitas internet itu sendiri mungkin agak nge-lag karena mungkin semua mengakses dan sebagainya. Tapi nanti kami sudah punya solusinya, jadi nanti akan coba dijelaskan di seminar nanti. Jadi ada 2 hosting, Coach, ya. Ada hosting FP Unip, ada hosting pembantu. Jadi hosting pembantu ini kami siapkan dengan pihak ketiga dan sudah diwadahi oleh Wadek 2 ketika hosting FP Unip, MOOC FP Unip ini tidak berjalan dengan lancar. Jadi ada hosting bantuan. Jadi nanti mahasiswa dengan username dan password yang sama masuk pada hosting bantuan tersebut, isinya sama. Hanya saja yang hosting bantuan ini dia tidak legal lah. Ini hanya dikasih bantuan saja. Jadi tidak tersedia terus-menerus. Nah, jadi dia bisa diakses ketika ada kendala saja di dalam hosting FP Unip-nya. Oke, saya pikir itu deskripsi gagasan kreatifnya. Lalu kegiatan yang akan dilakukan adalah ini. Yang pertama adalah tahap persiapan, melaksanakan koordinasi dengan mentor, tim teaching mata kuliah, lalu ketua jurusan. Yang kedua adalah penelusuran terhadap literatur yang akan digunakan dalam pembelajaran mata kuliah perubahan sosial, lalu membuat draft bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, lalu pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui MOOC, lalu yang terakhir adalah tahapan evaluasi pemanfaatan MOOC sebagai media pembelajaran digital yang digunakan. Ada 5 kegiatan, ya? Iya. Ini matrik rancangan aktualisasi mata pelatihan agenda 3, lalu ini yang terakhir, ini yang belum kemarin dimasukkan, sudah saya masukkan. Masukkan angka saja itu, Bem, bagusnya, Bem. Oh, angka saja, satu saja, Coach, ya. Angka. Oke. Jadi ini Yang nanti coba yang metrik rekap ini masukkan angka saja. 1 atau 2 atau berapa gitu. Oke, siap. Jadi nanti ini akan diganti dengan angka. Oke, ini rancangan pelaksanaannya.
pikir cukup jelas. Nanti ini daftar pustaka. Mungkin akan saya tambahkan terkait dengan peraturan-peraturan yang saya citasi dari peraturan-peraturan tenaga pengajar, dosen dan guru dan sebagainya. Lalu ini biodata penulis secara full. Ini bahan tayangnya nanti. Coach, saya memang belum memasukkan visi misi dari universitas. Saya pikir profil instansi itu sekilas saja, Coach ya, tidak terlalu ini Ya, sekilas ya. karena kita akan fokus pada isu, pada apa yang akan kita lakukan nantinya di aktualisasi. Jadi mungkin nanti akan saya tambahkan satu lembar tersendiri. Ini profil, ini identifikasi isunya saya buat seperti ini. Ini penetapan core isunya pakai APKL. Ini adalah deskripsi isu, mengapa lalu isu itu terpilih. Ini adalah evidence-nya atau oke, penggunaan emosi. Sudah, ini analisis USG. Saya pikir hampir sama, Coach, isinya kayak ini, cuman agak Sama lebih dengan disimpelkan RA saja. kan? Iya, Iya, gitu. betul. Isinya sudah saya simpelkan saja. Nanti kalau misalkan terkait dengan improvisasi apa yang akan saya bicarakan, nanti akan coba saya bicarakan. Oke. Oh, Oke. Ya. oke. Berarti paling tinggal si jadwalnya itu, Bambi. Jadwalnya itu mungkin bisa nggak ada yang lebih mendetil, maksudnya dari tanggal, mungkin tanggal pelaksanaan itu ya. Dibuat lebih Itu jelas, Coach ya. dari tanggal Kayak 1 sampai 29 ya. Yang eh, Oktobernya kan tanggal 1 kita mulai ya. iya, Coach. Jadi ini tanggal efektif Senin sampai Jumat yang saya masukkan, Coach. Sabtu Oh Minggu gitu. tidak saya Iya, masukkan. ya, ya. Iya. Itu yang kita tuh 30 harinya 30 hari kalender itu. Bukan 30 hari Oh, efektif. 30 hari kalender. Mm-mm. oke, oke, Ya, oke. Nanti oke. nanti coba Coba saya nanti ya, perbaiki coba ini. diperbarui lagi jadwalnya yang lebih mendetail ya, yang lebih jelas lagi di timelinenya ya. Baik, baik, Oke, baik. oke. Baik, kita masih ada 2 orang, masih ada Yoga sama Surpana. Mungkin kalau yang mau pulang atau ada kesibukan, apalagi mak-mak yang mau ngurus anaknya, ya silakan saja, enggak apa-apa, tinggal live Zoom. Kita masih 3 lagi, masih Yoga, Kevin sama Surpana. Enggak apa-apa yang ibu-ibunya, ya. Oke. Izin coach. Ya, mungkin ada yang mau pulang, mungkin ada yang ya ada kesibukan lain, ya silakan saja ya. Oke. Ya, Yoga, Coach, silakan Yoga. izin coach. Ini Kevin coach. Kevin duluan aja, Coach. Oh ya, silakan ya. Izin Pak Yoga, izin Pak Nopan untuk untuk kami mau memaparkan karena ada yang ingin pergi soalnya sebelum itu. Jadi izin coach. Ya, eh silakan Bambi, enggak apa-apa. jadi ini adalah pembaharuan dari beberapa tugas saya yang dimana sudah saya kirim secara langsung kepada coach. Sudah itu dan saat ini telah saya buat juga pemaparan tapi belum terlalu lengkap coach, mohon maaf sebelumnya. Insya Allah malam ini dilengkapi karena memang masih ada perbaikan lagi untuk yang persiapan untuk besok. Jadi di sini judulnya coach adalah penerapan media pembelajaran berbasis game based learning untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa melalui platform Kahoot. Jadi identifikasi isu masih hampir sama yang seperti kemarin, tetapi di sini ada pembedanya yaitu belum adanya penerapan media pembelajaran berbasis game based learning. Jadi sedikit dijelaskan coach bahwasannya memang mohon maaf di kampus yang saya ajarkan, kenapa saya mengetahui tidak ada pembelajaran berbasis games atau berbasis media pembelajaran yang menerapkan game based learning itu dikarenakan saya sudah mempertanyakan mahasiswa dari semester 1 sampai semester 3 karena memang Kak saya mengajar dari semester 1 sampai semester 3 dan mereka sudah selalu setiap pembelajaran saya kasih ada satu games yaitu dari link Kahoot coach. Nah, kalau dalam pemaparannya saya sempat bertanya kepada mereka apakah dosen-dosen yang sudah kalian apa temui itu ada melakukan hal yang seperti ini gitu. Nah ternyata
belum ada gitu nah coach. Jadi eh disitulah kenapa Kevin ingin mengambil judul yang ini coach. Lalu lanjut di isu aktualisasi, memang bisa dilihat analisis isunya memang belum adanya pembelajaran belum adanya penerapan media pembelajaran berbasis games itu di urutan nomor 1 coach. Bentar coach ya. Wah, biar besar. Apakah kelihatan coach? Tertutup itu kayaknya ada notifikasi apa itu? Apanya coach? Itu ada tulisan ini jendela yang bisa di audiens Anda. Oh, oke coach, maaf coach. Artinya tidak bisa di layar penuh nih coach. Oh gitu, oke. Ya coach, karena belum di download. Karena masih harus ada perbaikan lagi coach. Oh iya. Lalu selanjutnya isu terpilih di sini, dalam hal ini tidak semua tenaga pendidik terbiasa menggunakan teknologi yang diperlukan dalam blended learning dalam basic learning games seperti platform e-learning, aplikasi pengajaran daring atau alat kolaboratif online. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau kewalahan dengan teknologi baru, terutama jika belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tidak semua institusi memiliki instruktur yang memadai juga untuk mendukung game based learning ya, coach. Sudah itu, kenapa isu ini terpilih juga karena beberapa tenaga pendidik mungkin lebih nyaman dengan metode pembelajaran konvensional yang lebih tradisional, seperti ceramah atau diskusi langsung di kelas, coach. Makanya di sini kebanyakan mahasiswa itu ya selesai belajar atau mereka saat belajar kebanyakan memang pengajarnya itu memang menggunakan masih metode pembelajaran konvensional yang lebih tradisional. Kebanyakan melalui ceramah atau memang diskusi, coach. Makanya isu ini kami angkat. Lalu di sini penyebab penyebab masalahnya itu ada di belum adanya infrastruktur yang memadai untuk mendukung game based learning. Karena memang di universitas, di instansi, memang tidak ada menyediakan seperti kayak kita mungkin Unja membuka link game sendiri, coach, untuk dosen-dosennya untuk membantu sarana prasarana untuk di kampus karena belum ada memang. Kan biasanya kan karena kalau link kayak Kahoot atau link quiz atau link apa itu memang dasarnya dari platform yang tersedia coach yang di Google. Sudah tuh belum adanya rancangan materi untuk game based learning karena memang ini hal baru dan juga ini belum diketahui oleh dosen. Mungkin sudah tapi belum diterapkan coach. Maka belum ada rancangan. Mereka mungkin belum berani untuk melakukannya. Lalu juga ada masih menggunakan metode pembelajaran konvensional tradisional yang tadi sudah tuh tidak nyaman atau kurang percaya diri. Nah, yang di sini coach, terkadang yang ini jadi salah satu patokan juga coach. Tidak nyaman atau kurang percaya diri karena memang teknologi dan di era digital sekarang itu mungkin sulit untuk dicerna secara langsung tanpa ada pelatihan. Dan yang saya ketahui memang belum ada pernah pelatihan untuk universitas yaitu untuk menyediakan platform atau memang games yang disediakan. Karena setahu Kevin, kalau yang seperti ini, Kevin dapat ilmu ini dari waktu itu dari sekolah coach secara langsung. Dan itu pun dikarenakan memang itu di sela-sela dari pemaparan penerapan pembelajaran. Makanya Kevin bisa dapat yang tentang mengetahui tentang ada games yang berbasis quiz atau memang games yang berbasis emang untuk media pembelajaran. Itu Kevin mengetahuinya itu saat waktu masih mengajar di SD, coach, bukan di kampus. Karena di kampus, kayak selama Kevin mengajar, Kevin cuma dapat pelatihan untuk membuat jurnal, membuat beberapa artikel gitu nah, coach. Itu pembelajaran yang Kevin dapat, tapi tidak ada ilmu yang dalam artian kita menggunakan platform untuk media pembelajaran, tidak ada. Lalu di sini gagasan kreatifnya yang pertama membuat media pembelajaran dengan menggunakan platform digital melalui Games Kahoot. Yang kedua membuat kelompok pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran digital. Yang ketiga membuat link khusus pembelajaran. Lalu yang keempat melakukan simulasi dan praktik langsung terkait sistem digital. Kalau rancangan aktualisasinya, yang pertama konsultasi kepada atasan atau mentor. Lalu yang kedua membahas isu utama. Yang ketiga itu menyediakan media pembelajaran yang menggunakan platform digital melalui game Kahoot. Lalu membuat
media pembelajaran digital dengan menggunakan platform yaitu Kahoot Coach, lalu membuat dan menyusun media pembelajaran digital dengan menggunakan platform Kahoot, lalu evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Dan ini rencana pelaksanaannya Coach. Kalau nanti ini Kevin akan kirim lagi ke Coach untuk perbaikannya. Lalu yang ini matrik rekapitulasi rencana habituasi mata pelatihan agenda 2 Coach. Dari perencanaan pembuatan, persiapan pembuatan, kegiatan pembuatan, evaluasi pembuatan. Ada 4 kegiatannya, Coach. Mungkin itu saja, Coach. Terima kasih. Baik, itu kok pembahasan isu utama dijadikan kegiatan itu kenapa itu, Pin? Yang mana, Coach? Pembahasan isu utama. Bukannya pembahasan isu utama itu bisa masuk di persiapan, tahapan persiapan. Yang isu Kegiatan utama, tadi. Ada tadi kegiatan tadi apa tadi? Di kegiatan. Nah itu, yang ini rancangan, Coach ya? iya. Nah itu nomor 2. Nomor 1 kan persiapan itu kan. Nah itu kok ada, Konsultasi kepada atasan mentor, Coach. nah itu masuk persiapan kan? Ya, yang kedua membahas isu. Lalu Oke, yang ketiga, kayaknya digabungkan saja itu, Pin. ya, Coach? Pembahasan isu itu jadikan tahapan bisa itu kegiatannya persiapan pelaksanaan aktualisasi. Oke, siap, Coach. Baik, Coach. Hmm. Baik. Yang kedua, kemudian menyediakan apa namanya? Yang ketiga apa? Media pembelajaran, menyediakan media pembelajaran. Nomor 2 itu ya. Nomor 3, Coach. Nomor 2-nya yang tadi membahas isu utama. Oke, jadi nomor 2 itu kan? Iya, Coach. Nah, terus nomor selanjutnya, Nomor selanjutnya membuat media. Membuat itu media. jadi nomor membuat media. Nomor 3 Nah, tadi apa? nomor 3 itu menyediakan, Coach. Nanti yang akan Kevin paparkan di situ, Coach, bukan hanya sekedar medianya aja, tapi kayak seperti jenisnya itu kayak video tutorial juga, Coach, termasuk Yang di mana? Yang kegiatan nomor 2 itu. kegiatan yang membuat dan penyusun media. Udah Tuh. menyusun. Karena di sini Kevin taruh di sini ada video tutorial, Coach. Oke. Karena Oke. dulu Kevin sempat bikin Coach video tutorialnya, Coach. Apakah itu berlaku, Coach? Karena itu udah lama sekali waktu itu. Dicoba dulu kalau misalnya tidak ada yang mungkin ada update dari aplikasinya kan, termasuk belum di situ kan? Iya, betul, Coach. Nah, Ya. Jadi kemudian ini jadi ketiga ya. Keempatnya keempatnya berarti evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. penerapannya kapan? Nah, itu Coach sepertinya Kevin masukin. Berarti se nomor 6 ini seharusnya tetap evaluasi dan nomor 5-nya itu ya, Coach ya. Penerapan, Coach ya. Ya, Kevin kan ada ngajar mata kuliah kan? Iya, Coach, benar, Coach. Nah, sudah langsung penerapan kuis di mata kuliah yang Kevin ajar itu dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Baik, Coach. Mm-mm. Ya, oke, itu aja sih tambahannya ya. Baik, Coach. Siap. Terima Oke, kasih, Coach. oke, untuk sementara silakan selanjutnya Yoga. Ya, oke Coach. Selamat sore. Izin share. Kebetulan tadi itu baru ini Coach, baru ketemu dengan mentor. Karena mentor seminggu kemarin berada di Jogja, jadi untuk komunikasinya baru hari ini. Nah, kebetulan mentor juga baru bisa melihat draft ininya baru hari ini tadi. Jadi baru besok bisa tanda tangan. Seperti itu, Ya. Coach. Kemudian untuk bahan paparannya, saya sudah buat, Coach. Cuman masih ada banyak yang perlu ditambahkan. Pada. Nah, ini untuk rancangan aktualisasinya saya masih menggunakan
judul yang kemarin, Coach. Jadi masih tentang penyusunan SOP atau pembaruan SOP dan pembuatan buku manual. Ini untuk judulnya. Kemudian saya tampilkan juga visi misi dari universitas. Gitu. Kemudian universitas juga masih saya tampilkan tentang visi misi keterkaitan dengan rumah kita. Tuh. Kemudian setelah itu saya belum masukkan profil, jadi masih bahan mentah. Jadi langsung masuk ke identifikasi isu. Jadi saya sebutkan ke 6-6-nya, baru terpilihlah isu utamanya, yaitu isu pertama tentang belum optimalnya penerapan keselamatan kerja dan kesehatan di laboratorium jurusan teknologi pertanian, di mana kondisinya saya jelaskan, kemudian kondisi idealnya seperti apa, kemudian dampaknya dan pihak yang terdampak. Dari isu 1 ini, kenapa tercipta isu 1? Karena dari penetapan core issue, harusnya ini penetapan core issue ada di nomor 5. Jadi setelah dari core issue baru masuk ke tahapan pertama. Ya nanti perumusan ini core issue baru nanti harusnya seperti ini. Nah, harusnya kegeser. Jadi penerapan core issue saya tampilkan, mungkin yang berdasarkan fakta ini akan saya persingkat lagi, Coach. Jadi bukan bentuk kata-kata seperti panjang ini. Jadi nanti mungkin akan lebih dipersingkat lagi. Kemudian setelah itu baru didapatkan analisa core issue melalui Fishbone. Nanti dari Fishbone ini akan ada perbaikan juga dari diagramnya. Setelah dari Fishbone baru kita tampilkan juga ke permasalahan dari Fishbone tersebut di analisa USG, mana saja sih yang bermasalah, apakah dari mesinnya atau metodenya atau dan material, kemudian dari lingkungan dan manajemennya. Seperti itu. Nanti di sini yang paling bermasalah adalah dari mesin, metode dengan material. Jadi terutama dari 4 ini mewakili dari mesin, metode, sama material. Setelah itu baru kita ke gagasan kreatif dengan menggunakan analisa McNamara. Jadi dari ke-4 ini ternyata kok jadi 6. Ternyata dari 6 itu ada tambahan-tambahan berdasarkan dari 4 gagasan tersebut. Kemudian dihasilkanlah 6 gagasan, mana sih yang inovasinya. Jadi nanti dari 6 gagasan inovatif, terciptalah ada 2 penyusunan dan update tentang SOP keselamatan dan pembuatan manual book tentang K3. Itu yang urutan paling pertama. Dari situ mungkin langsung dibuatlah project planning-nya. Dari teamwork itu kita melakukan literatur review bersama dengan para dosen dan pihak-pihak terkait. Kemudian ada session untuk konsultasi bersama. Ketika sudah literatur review, kita cocokkan apakah mereka seperti ini, format untuk SOP sama manual booknya, jadi dikonsultasikan. Kemudian setelah oke, barulah kita disusun sebuah draft SOP dan buku manualnya yang memang sudah tetap gitu SOP-nya. Jadi sesuai dengan keinginan dari para pimpinan. Kemudian dari goals itu kita sesi marketing. Jadi marketing itu kita sosialisasikan dan diskusi internal kepada mahasiswa, kepada laboran, dan kepada pimpinan juga. Bagaimana caranya sebelum kita praktikum harus diucapkan dulu SOP-nya apa sih ketika melakukan di laboratorium. Kemudian hasilnya adalah finalisasi dari pengesahan SOP dan buku manual berbentuk cue card itu. Kemudian saya baru sampai sini, Coach, tentang melakukan literatur review, penjelasannya. Mungkin ini terlalu panjang, jadi akan dipersingkat sedikit. Karena kan kita batas waktunya hanya 15 menit atau kurang dari 15 menit. Nah, jadi akan dipersingkat lagi. Jadi ini masih secara kasarannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang laporan ininya, saya masih belum revisi yang di sini, Coach. Di mana? Di keterkaitan substansi.
di sini. Karena ini masih kemarin kan coach bilang masih butuh perbaikan di sini nih. Ya. Sama di penguatan nilai organisasinya masih butuh ditambah-tambah lagi. Ini masih belum. Ya, alasan kenapa mengeluarkan nilai itu kan? Ya, betul, masih belum karena kemarin itu banyak kegiatan jadinya belum terpegang sama sekali di sini. Gitu. Sama di timeline kegiatan ini juga masih saya godok lagi. Jadi ada kegiatan plus ada deskripsinya apa. Karena ini kan masih jadi satu, misalnya diskusi bersama mentor, coach berapa hari. Karena kan ada tahapannya apa, seperti itu, jadi masih digodok lagi gitu, coach. Itu sih coach untuk tambahan ininya. Jadi masih belum sempurna, jadi mungkin malam ini saya kejar dulu, jadi besok bisa diberikan ke coach untuk apa yang mau direvisi atau gimana. Itu coach. Oke. Jadi Oke, baru tadi yang si yoga kok tadi ada kegiatan apa tadi pembaharuan ya, pembaharuan SOP ya? kan awalnya pembaharuan, terus diganti jadi apa pengupdatean ceritanya. Jadi Iya, ngupdate. sama pembaharuan pengupdatean. Kenapa, Cot? Sama kan pembaharuan pengupdatean sama enggak? Sama. Iya. Nah, cuma kenapa yang di perumusan tadi ada yang bilang apa tadi? Penyebab apa tadi? Tadi saya terbaca tadi tidak ada SOP tadi. Coba lihat bagian mana tadi yoga? Mana ya tadi? Ada belum optimalnya belum optimal di mana tadi? Atau di sini ya? Atau saya salah ini ya, salah ini ya. Oh iya, kan di situ kan penyusunan dan pengupdatean. Nah, Ya. coba yang di Pun tadi kok penyusunan SOP gitu ya. Bukan revisi. Nah, ini nih. Oh, belum terupdate ya. Coba tadi mana tadi? Tadi saya terbaca tadi. Coba Ini yang yang McNamara. Fishbone. Nah, itu. Penyusunan. Penyusunan SOP dan manual. Oke, mana tadi tidak ada di mana saya tadi terbaca tadi tidak ada SOP, tapi coba dilihat lagi ya. Ya. Karena kalau memang penyusunan pengupdatean saja itu mengupdate memutakhirkan ya. Kalau dia memutakhirkan ya artinya barangnya sudah ada. Tapi berarti saya ganti ke ada yang isu mengatakan tidak ada SOP. Kalau tidak ada SOP bukan pengupdatean namanya, penyusunan. Penyusunan atau memutakhirkan aja, Coach. Iya, memutakhirkan atau mengupdate itu kan memutakhirkan Mas Enes kan memutakhirkan SOP gitu. Iya, karena kita kadang-kadang hati-hati, kadang-kadang penguji juga jeli kan. Misalnya dia terbaca tidak ada SOP, nanti dia bertanya, jadi kok tidak ada SOP selama ini gimana katanya. Nah, jadi bekerja tidak berdasarkan SOP gitu. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau kita katakan pengupdatean SOP, SOP-nya sudah ada. Kita mutakhirkan. Ya. Oke. Gitu ya Yoga ya? Ya. Oke. Nanti diperbaiki dulu sebelum diupload ya. Ya, nanti saya ke coach lagi untuk bagaimana apakah ada revisi atau enggak. Oke. Terima kasih, Silakan Coach. terakhir. Ya, sama-sama. Surpana, Nopanda. Baik, Coach. Silakan. Sudah berubah ininya, judulnya. Sudah ketemu mentor. Sudah ada, Coach. Sudah ada perubahan nih. Nah, dari atas coba. Oh, gitu. Optimalisasi pemanfaatan e-learning terkait penguasaan teknologi di kalangan Dosen. Kok ada kata terkait penguasaan teknologi itu maksudnya? Optimalisasi pemanfaatan e-learning terkait penguasaan teknologi di kalangan dosen. Coba lihat isunya apa itu, Pan. Lihat isunya, Pan. Isunya apa isunya? Isu terpilihnya apa isu? Ya coba lihat ke ini ke APK-nya PKL. Oke, stop. Tendanya motivasi mahasiswa dalam pembelajaran.
Tantangan semua tugas mengajar polanya kolaborasi belum terpemahat e-learning. Belum optimal terpemahat e-learning terkait pengelolaan kinerja. Ini yang sudah diganti kemarin, Coach. Iya, sudah diganti yang kemarin yang penguasaan teknologi saja itu ya. Iya. Oke. Oke, jadi belum optimalnya pemanfaatan e-learning terkait penguasaan teknologi. Gak bingung kita ya. Biasanya kalau pemanfaatan e-learning itu dalam pembelajaran kan? Eh, dalam teknologi pembelajaran. Ya. Iya. Coba lihat ininya apa Pan? Penyebabnya apa penyebabnya? Coba kita lihat isu terpilihnya apa, penyebabnya apa, gagasannya apa? Oke, itu Facebooknya ya. Ya. Oke. Kemudian penyebabnya itu apa? Gagasannya apa gagasannya? Gagasan dari penyebab isu terkait orangnya, penyebab terkait kekhawatiran bahwa teknologi tertentu itu rumit untuk digunakan, sehingga gagasan kreatif yang dimunculkan adalah kegiatan terkait pendampingan peer-to-peer terkait dengan pemanfaatan e-learning. Tapi di situ kok judulnya kamu gagasan cuma pendampingan peer to peer ya. Pendampingan peer to peer. Oke, coba lihat kegiatannya Pan. Kegiatannya Pan. Ya. Oh, kegiatannya Pan. Perencanaan. Yang pertama, perencanaan atau identifikasi kebutuhan pendampingan IT terkait pemanfaatan e-learning. Perencanaan. Kemudian meminta pendampingan. Meminta ke siapa itu? Ke dosen. Menemui dosen yang lebih mahir ilmu IT terkait pemanfaatan e-learning untuk meminta bantuan. Selanjutnya menerima pendampingan. Lalu yang ketiga, setelah menerima pendampingan, melakukan pendampingan terhadap dosen yang belum menguasai IT terkait pemanfaatan e-learning. Dengan tahapannya yaitu mengidentifikasi dosen yang belum menguasai IT terkait pemanfaatan e-learning, lalu menawarkan bantuan atau pendampingan, terakhir melaksanakan sesi pendampingan. Kegiatan keempat terkait evaluasi kegiatan dan metode pendampingan berupa survei kepuasan dan hasil dari proses pendampingan serta rekomendasi perbaikan metode. Outputnya apa nanti kegiatan kamu ini, Nopanda? Outputnya diharap atau ini atau apa before afternya gimana? Yang mau dibandingkan apa itu yang mau dibandingkan? Before afternya, sebelum dan sesudahnya. Diharapkan bisa menawarkan solusi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dosen, terutama seputar teknologi terkait e-learning atau LMS situs Universitas Jambi terkait pemanfaatannya. Jadi nanti di Unja itu sudah ada platform e-learningnya sudah ada. Platformnya sudah ada. Elista ya. E-learning Unja. Elista. Elista khusus untuk penelitian. Oh, Elista penelitian. Oke, e-learning Unja ya. Nah, sekarang Nopan lihat di e-learning Unja itu
ada nggak Nopan data menunjukkan berapa dosen yang sudah memanfaatkan itu? Ada coach. Ada. Saya coba cek di e-learning Unja, Heeh. hasilnya saya masukkan screenshot terkait eh, terakhir diaksesnya situs e-learning Unja. Hmm. Sudah lama coach belum diakses. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan situs e-learning baik untuk pembelajaran, absensi, pengumpulan tugas-tugas ataupun kuis itu belum optimal coach. Dilihat Hmm. dari terakhir aksesnya baik Hmm. dosen maupun mahasiswa. Oke, itu data pendukungnya ya, data pendukung bahwa pentingnya isu tersebut untuk diangkat gitu ya, urgentnya isu tersebut untuk diangkat ya. Ya, siap coach. Oke, itu data-datanya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kamu mendapatkan data ini, rencana atau Nopan itu mau melakukan peer to peer ya kepada Iya, dosen. Nah, untuk mengetahui nanti dosen yang mau di peer to peer itu di penentuannya gimana? Apakah berdasarkan dari data ini, data web e-learning ini atau gimana? bisa dari data ini juga coach bisa juga Hmm. menanyakan secara langsung. Di prodinya ada berapa dosen datanya? Di, eh, Di tempat kira-kira Panopan. kira-kira ada 30 sampai 50 ada coach, sekitar. Oke, oke. Anggaplah dia 40 gitu ya, kita ambil tengah ya. Oke. Nah, sepertinya Nopan itu perlu mengadakan ini dulu. Kayak semacam pemetaan dulu berapa dosen yang eh, sudah yang bisa dia yang akan menjadi kayak ini volunteer lah, kayak siapa ya, kayak sukarelawan untuk mengajari dosen yang belum mahir gitu atau yang belum menguasai gitu ya. Bisa coach. Iya. Jadi dibuat urutan itu nanti baru ketahuan berapa. Nah, yang jadi permasalahan ini gini, Nopan. Ya, Gimana caranya nanti kamu membujuk atau meyakinkan dosen baik yang memberikan pendampingan maupun yang memberikan pendampingan akan mau terlibat dalam kegiatan ini, kegiatan aktualisasi kamu ini. Nah, itu Pan, ini pertimbangkan. siap. Kesediaan dosen itu loh. Nah, gimana Iya, cara meyakinkannya itu? Nah, yang itu harus dipertikirkan itu ya. Iya, kadang-kadang ada yang dosen kadang-kadang nggak mau berubah kan. iya, Nah, apalagi dosen yang sudah lama ngajar biasanya. Wah, saya tahunya ngajarnya ke kelas gitu. Saya enggak mau pakai e-learning ini. Nah, bagaimana caranya Nopan meyakinkan itu ya? Heeh. nanti. Iya. Oke. Jadi itu yang harus makanya eh mentornya siapa? Kaprodi mentornya ya? Kajur. Kak Kaprod Kak Kajur Kajur cuman ya. baru beberapa minggu kemarin sudah Ya. selesai tugas, sudah Oh, diganti. sudah diganti. Sekarang jadi mentornya sekarang dia dosen biasa, kembali ke dosen biasa gitu. Iya, Gitu. Terakhir Kajur ya. Waktu keluar SK dari rektor untuk penunjukan mentor dia masih Kajur. masih. Oke, 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 oke. Nah, jadi gitu ya. Karena agak agak ngeri-ngeri sedap juga Pan kalau kita mau ini kan. Iya, Kecuali kalau Nopan itu kegiatannya bukan peer to peer tapi kayak pembuatan video tutorial nanti. Jadi itu agak agak simple, agak mudah. Kenapa? Nanti ini eh tinggal menyebarkan kepada dosen kan. iya, Nah, gitu. Dan juga menyebarkan juga tidak perlu ini tidak tidak harus kumpul dalam satu tempat, bisa juga melalui WA atau melalui grup WA gitu, atau misal pada saat ketemu langsung. Jadi, siap. oke. Mm-mm. Sebelumnya sudah ada belum Pan video tutorial e-learning ini?
video tutorial, kalau kami lihat di situs e-learning ada menunya, Coach, tapi tidak bisa Isinya? diakses lagi sekarang. Nah, itu. Error, 404 error. Oh gitu. Sekarang nggak bisa diakses. Iya, Coach. Nah, kalau Nopan memanfaatkan itu gimana, Pan? Membuat kembali. Itu e-learning itu siapa yang bikinnya? Dari mana? Dari Unip apa? dari universitas. Dari produk Unjaya, dari Unjaya. Hmm. Heeh. Itu yang artinya di sana itu ada ini enggak? Kayak di Bengkulu itu ada LPKIK apa itu? LP apa ya? Tadi Bembi ada lagi ya. Yang dari Bengkulu itu ada LPIK atau apa itu yang dari Bengkulu yang mengurusi masalah ini tadi. Mengurusi masalah informatika ini. Ada nggak di Unjai itu? LPTIK Nah, LPTIK ada? ada, Coach. Ada ya. Nah, itu dari produk LPTIK atau apa gimana itu? Sudah ditanya-tanya masalah e-learningnya. Belum kami tanya, Coach. Ya, ya, karena begini, kalau seandainya itu tidak bisa diakses, menurut Mopidium tidak bisa diakses, nah mungkin di situ mungkin bisa masuk Nopan aktualisasimu, ya, Iya, Coach. iya. Jadi di situ bisa masuk ke aktualisasimu. Jadi kamu yang simpel saja, Nopan, kamu bikin kayak semacam video tutorial bagaimana memanfaatkan ini dalam pembelajaran, memanfaatkan e-learning ini dalam pembelajaran. Iya, Coach. Nah, gitu. Jadi nanti judul kamu itu, gagasan kreatif kamu tadi membuat video tadi, maka judulnya itu tadi, eh, Novan tidak lagi menyoroti dosennya gitu. Maksud saya tidak lagi mengatakan penguasaan teknologi oleh dosen, gitu Baik. Pak. Jadi Paham. misalnya begini, judulnya itu bisa jadi eh, optimalisasi pemanfaatan e-learning atau melalui pembuatan video tutorial. Seperti itu bisa misalnya kan? Iya. Karena kalau dari dapat iya, karena dapat dari data yang didapat Nopan tentang dosen tadi, itu bisa jadi dasarnya bahwa dari sekian ini ada beberapa dosen yang ini belum memanfaatkan e-learning ini dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Nah, yang Iya. itu yang bisa diangkat sama Nopanda gitu. Ya. Nah, nanti untuk sosialisasi untuk ininya videonya, jadi bisa nanti setelah Nopan bikin video mungkin bisa diskusikan dengan dosen yang menurut Nopan itu menguasai e-learning kayak Masuk. reviewer itu. Jadi bisa dia sebagai reviewernya. Baik, Coach. Gimana coba? Izin, Coach, selain eh, video untuk manual book atau pedomannya juga belum ada, Coach. Belum bisa diakses. Gitu bisa juga seperti itu. Bikin Kalau manual book dan video gitu. kalau video kami belum yakin apa sudah ada atau di YouTube belum. Tapi kalau memang manual booknya belum ada ya. Di itunya di e-learning atau enggak itunya tidak bisa diakses itu, Coach. Nah ya makanya tapi ditanyakan dulu ke pihak ini, ke pihak LPTK apa tadi. Nah ke pihak itu tanyakan dulu, ya. Siap. Ya, Sudah ada belum dia manual booknya? Nah kalau begitu jadi diganti saja, tidak usah video tutorial tapi manual book gitu. siap. Iya, gitu ya. Ya, Jadi judul kamu tuh jadinya itu pemanfaatan ini nanti apa? Optimalisasi pemanfaatan ini melalui pembuatan manual book. Gitu. Ya. ya, Coach. Oke. Oke, nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Oke. Nah, besok coba kamu susun dulu malam ini. Besok subuh sekitar jam-jam habis subuh itulah ya. Nanti saya telepon kamu ya. Baik, Coach.
Siap-siap ya, buka laptopnya ya. Iya, iya Oke, Coach. sekitar jam, kalau di sini subuhnya jam setengah lima, paling jam limaan, jam lima lewat seperempat atau jam lima gitu ya. Siap. Oke, oke nanti kita bicarakan lebih lanjut ya, supaya nanti bisa terarah kira-kira arahnya. Karena ini takutnya nanti tidak terlaksana Pan, kalau seandainya kamu menggunakan peer to peer ini. Yang pertama, kesediaan dosen itu untuk eh, didampingi. Yang pertama, yang kedua, dari kesediaan dosen yang menurut kita menguasai tadi untuk memberikan pendampingan, gitu Siap. ya. Apalagi kalau dosennya itu dosen yang sudah lama ngajar, gitu, ya. Oke, kecuali kalau yang mintanya itu mungkin kajur atau dekan, mungkin dia bisa, gitu kan. Ya, dipaksa dia bisa kan. Nah, oke. Siap. Oke, ya. Besok, besok pokoknya Nopan coba pertimbangkan lagi membuat manual book untuk mengoptimalkan pemanfaatan e-learning. Nah, gitu. Nah, tapi skopnya jangan terlalu luas Universitas Jambi. Ambil ke prodi. Nopan di prodi apa, Nopan? Prodi ilmu hukum, Coach. Nah, di prodi ilmu hukum. Lagi prodi ilmu hukum kan prodi lama itu kan. Pasti banyak dosen-dosen yang ini kan. Iya. Gitu. Iya, kadang-kadang ada juga dosen yang sudah lama ngajar itu enggak mau dia berubah. Oke, ya. Iya. Gitu Pan ya. Ya, Coach. Makasih, Coach. Oke, nanti besok besok subuh lah besok ya. Ya. Oke. Siap-siap nanti saya telepon kamu secara japri nanti. Iya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan Uli, Sonia, Yoga yang masih bertahan ini sebelum kita tutup. Coach, izin Coach mau nanya. Besok ini kan terkait RA sama PPT-nya kan dikumpulin besok Coach. Nah, itu jam waktu paling terakhirnya kapan ya Coach? Kalau ini sebenarnya tidak ada batasan, cuma biasanya penguji nanya ke coach itu. Oke, oke siap Coach. Siap Coach. Sebenarnya kalau kalau eh, sebenarnya sehari sebelumnya sudah harus, cuma kadang-kadang ada penguji yang besok saja dibuka gitu. Akhirnya penguji di upload pagi enggak apa-apa hari Rabu pagi kan. Nah, ada penguji kayak kayak saya kemarin itu ada penguji Pak Adi namanya waktu itu angkatan 9. Nah, sore-sore dia sudah tanya, sudah konfirmasi ke saya, ke coach. Coach itu baru 2 orang yang upload gitu. Nah, udah sore padahal itu sekitar jam-jam 4 habis asar itu dia tanya kan. Oke gitu. Nah, penguji kita kan Pak Ilmaidi. Nanti coba saya Iya komunikasi Coach. dengan Pak Ilmaidi kan. Oke. Oke, Tapi oke siap Coach. Makasih Coach. melihat kesibukan Pak Ilmaidi yang dia sebagai KOPT ya kemungkinan ya nggak tahu juga kalau dia misalnya berikan buka malam ya malam mungkin ditanya ya atau kamu berdoa saja semoga Pak Ilmaidi bukanya pagi gitu. Doanya jahat ya. Oke. Oke, nanti saya konfirmasi ke Pak Ilmedi, saya tanya ke Pak Ilmi, nanti saya kabarin di grup ya. Oke, siap Coach. Makasih Coach. Oke, ada lagi? Oh iya Coach, tadi saya kan ketemu sama mentor. Nah, mentor dari saya itu baru bisa jam 11. Nanti gimana ya Coach ya? Misalkan saya kan urutan ketiga kemarin itu sesuai dengan Oke. jadwal. Paling tidak jam 9-an, jam setengah 10. Ternyata mentornya tidak bisa hadir jam-jam segitu. Jadi baru bisa jam 11. Itu gimana ya Coach ya? Oh bisa fleksibel, jadwal itu bisa fleksibel. Fleksibel aja ya? Ya, misalnya kamu nomor 3 yoga, mentornya belum hadir, nomor 4. Siapa nomor 4 yang mentornya hadir? Iya, nomor 4 juga belum hadir, mentor yang nomor 5 gitu. Iya. Pokoknya jadwalnya fleksibel. Kalau memang belum ada mentor yang siap, kita mentor dulu yang mentor siapa yang siap, walaupun mungkin nomor terakhir. Kalau semua mentor, ada mentor yang siap, kita kembali ke urutan di. Oh iya. Iya. Oke Coach. Sama ini Coach, semisal kita kan besok itu sudah seminar ya Coach ya. Apakah setelah seminar itu masih ada revisi-revisi dari yang masalah RA-nya ini atau gimana? Biasanya gini, biasanya
seminar itu untuk memastikan isu gagasan kreatif dan kegiatan. Gitu. Ya. Jadi kalau seandainya ada perbaikan, kalau saya menyarankan perbaikannya nanti di laporan saja. Di laporan saja ya. Ya, di laporan. Karena di laporan itu ada perbandingan dengan RA dan implementasi. Nanti kelihatan di situ. Misalnya untuk penambahan kegiatan atau penambahan nilai. Nanti laporkan saja di laporan, tulis saja di laporan. Jadi setelah seminar, dicatat saja masukan-masukannya, nanti diperbaiki di laporan. Bukan berarti harus menulis ulang RA, tidak. Ya. Jadi hanya merevisi apa Ya, hasilnya. ya, merevisinya di hasil nanti. Ya. Yang penting kegiatannya sudah fix, sudah isunya sudah fix, gagasannya sudah fix. Yang itu yang tidak bisa berubah lagi. Isu dan gagasannya tidak bisa berubah lagi. Kalau dia berubah harus ngulang dari nol lagi. Gitu. Ya. Oh iya. Oke, Coach. Itu aja dari Kalau saya. gitu kita selesai dulu coaching kita sore ini ya. Ya. Oke, terima kasih Yoga, Nopan, dan ya. Pamit saya, Liptum ya. Ya. Oke, Coach. Makasih, Coach. Nopan besok ya, Nopan ya. Ya, Coach. Siap. Oke, bye-bye.